Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Fauji dari kelas A Psikologi 2020. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah materi yang bertemakan tentang psikologi Islam sebagai pendekatan alternatif. Nah, sebelum saya bahas lebih jauh, perlu kita ketahui apa itu psikologi Islam. Nah, jadi psikologi Islam ini adalah corak psikologis berlandaskan citra manusia menurut ajaran Islam yang mempelajari keunikan dari manusia, terutama pola perilaku manusia yang diungkapkannya melalui pengalaman interaksi dengan diri sendiri, lingkungan sekitar, dan juga tentang pengalaman kerohanian. Dan adapun tujuannya ini untuk meningkatkan kesehatan mental dan juga kualitas keberagamaan atau kereligiusitasannya. Jadi di sini bedanya dengan dari teori-teori lain, pendekatan Islam ini ada upaya untuk meningkatkan kualitas keberagamaan dari seseorang. Nah, dari pengertian di atas yang sebelumnya saya sebutkan, kita bisa melihat beberapa unsur. Yang pertama, dari corak psikologis ini. Artinya sebuah gerakan islamisasi. Jadi di sini itu ada sebuah gerakan islamisasi psikologi yang dimana kedepannya psikologi Islam ini hadir sebagai mazhab baru yang dimana berlandaskan dari nilai-nilai ajaran agama Islam. Namun di sini psikologi Islam tidak mengesampingkan atas metode-metode ataupun metodologi yang sebelumnya sudah ada. Kemudian yang kedua, berdasarkan citra manusia menurut ajaran Islam. Nah, artinya berbeda dengan psikologi sekuler, yang dimana psikologi sekuler landasan filosofisnya itu bermacam-macam dan orientasi mereka, otoritas tertingginya kepada kehendak manusia itu sendiri. Nah, psikologi Islam ini menjadi salah satu tujuan karena kondisi sehat mental itu merupakan hal yang kondusif bagi peningkatan kualitas religiusitas sebagai ungkapan iman dan takwa kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah misi penting dari psikologi Islam, yaitu membantu mengembangkan individu dan masyarakat yang sehat mental sekaligus meningkatkan kualitas keimanan dan juga ketakwaannya kepada Tuhan. Jadi di sisi lain memelihara kesehatan mental atau meningkatkan kesehatan mental di dalam psikologi Islam juga ada suatu tujuan untuk meningkatkan kualitas keimanan dan juga ketakwaan kepada Tuhan. Di dalam perkembangannya, psikologi Islam ini masih berada di bawah pengaruh dari psikologi barat atau psikologi sekuler. Nah, ada 3 fase yang dimana sebelumnya mahasiswa muslim ini masih tergila-gila atas peradaban dan juga teori-teori dari psikologi barat. Nah, apa saja sih 3 fase tersebut? Ada fase infantuasi, kemudian fase rekonsiliasi, dan juga fase emansipasi. Pada fase pertama ini atau infantuasi, mahasiswa ini sangat terpesona, sangat terpengaruh gitu, sangat mengagung-agungkan dari teori-teori psikologi barat, termasuk juga metode-metodenya. Namun di sini para mahasiswa masih belum mencoba atau menyadari, dan mereka dimana mereka masih belum ada kritikan apapun terhadap teori dari psikologi barat. Kemudian di fase kedua nih, di sini mereka mulai melakukan sebuah studi komparatif yang dimana mereka ini mencoba untuk mencocokkan antara teori dari barat dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, di sini mereka menemukan adanya hal-hal yang bertentangan dari teori-teori barat itu dengan Al-Quran, namun ada juga hal-hal yang sejalan selaras dengan Al-Quran.
Kemudian yang terakhir di fase ketiga ini, mereka makin bersikap kritis terhadap pandangan dari teori-teori psikologi sekuler. Kemudian mereka mengalihkan perhatiannya kepada Al-Quran, Al-Hadis, dan khazanah klasik Islam yang di dalamnya ternyata membahas tentang struktur jiwa, yang dimana kita sudah ketahui struktur kejiwaan atau struktur insan manusia itu ada nafas, akli, kolbi, dan juga ruh. Nah, mahasiswa ini menyadari atas kekeliruannya, kemudian mereka mulai mengkritisi pandangan-pandangan barat, psikologi barat, terutama pada pandangan psikoanalisa dan juga behaviorisme. Di salah satu teorinya, mereka maksudnya kedua teori ini dinilai merendahkan martabat manusia sebagai hamba dan juga khalifah Allah. Sedangkan kita tahu kalau manusia itu adalah makhluk sempurna yang diciptakan dari makhluk-makhluk lain yang ada di muka bumi ini. Kemudian pada pandangan humanistik, psikologi Islam mengakui bahwa pandangan humanistik ini mengakui kalau manusia itu memiliki potensi baik yang dianggap juga sejalan dengan ajaran Islam. Nah, sebelumnya kita sudah tahu 4 aliran psikologi Islam, maksudnya 4 aliran psikologi dari barat seperti humanistik, behavior, dan juga psikoanalisa dan yang lainnya. Nah, di sini psikologi Islam hadir sebagai aliran yang independen yang diharapkan bisa menjawab tantangan khususnya yang dimana hal ini tuh tidak bisa terjawab oleh teori-teori dari barat yang sudah ada sebelumnya. Nah, di sini terdapat sebuah paradigma khas dari psikologi Islam. Yang pertama, mereka mempercayai bahwa hakikat manusia itu adalah sebagai fitrah, baik secara jasadi, nafasi, atau juga kita kenal dengan kognitif dan afektif, maupun secara rohani atau spiritualitas. Di dalam psikologi humanistik, mereka mengakui secara alamiah bahwa manusia itu memiliki potensi baik, namun tidak pernah diakui adanya pengetahuan, cinta, komitmen pada Allah. Karena mungkin dulunya juga berhubungan tokoh dari humanistik ini bukan seorang muslim, jadi mereka tidak mengenal tentang pengaruh cinta komitmen terhadap Tuhan atau kepada Allah. Kemudian yang kedua, mempercayai bahwa salah satu komponen terpenting manusia itu adalah kolbi atau hati nurani. Nah, jadi perilaku manusia itu baik buruknya tergantung kepada kolbunya secara fisik. Kolbunya secara fisik ini disebut sebagai mukna. Kita pernah dengar mungkin ya, ada satu hadis yang mengatakan, ingatlah jika sesungguhnya di dalam jasad manusia itu terdapat bugdoh. Jika bugdoh itu baik, maka baik seluruh tubuhnya. Namun jika bugdoh itu sakit atau rusak, maka rusak juga seluruh tubuhnya. Dan bugdoh itu adalah kolbu atau juga hati. Nah, jadi baik buruknya perilaku manusia itu bisa didasari karena kolbu mereka. Jadi bagaimana kondisi kolbu mereka, apakah baik atau buruk. Dan kolbu ini tuh bisa dipelihara oleh kita agar tetap berada di jalan yang baik, jalan yang lurus. Kemudian ketiga, mempercayai bahwa arah pergerakan hidup manusia itu secara garis besar dibagi menjadi 2. Allah telah mengisyaratkan adanya 2 jalan bagi manusia, yaitu jalan takwa dan juga fujur. Secara fitrah manusia itu diciptakan dengan penuh rasa cinta dan memiliki cinta, tapi dapat berkembang ke arah agresi atau hal-hal yang merusak cinta itu, atau bisa dibilang juga kepada hal-hal keburukan. Jadi di sini dengan hadirnya psikologi Islam ini diharapkan agar manusia selalu lurus dengan fitrahnya. Kemudian yang keempat,
mempercayai bahwa manusia itu adalah unik. Jadi keunikan manusia bukanlah secara jasadi, nafasi, tapi juga secara rohani. Misalnya ketika seseorang yang kerap didoakan oleh ayah atau kakeknya yang alim, secara rohaninya lebih kuat, lebih mudah mencapai keberhasilan dibandingkan dengan yang tidak didoakan. Mungkin maksudnya seperti ini, ketika kita mendoakan suatu kebaikan kepada orang lain, maka kebaikan itu akan berbalik kepada kita sendiri. Begitu kira-kira. Nah, yang kelima, psikologi Islam ini dibangun berdasarkan nilai tertentu, bukan karena etik atau netral etik. Jadi maksudnya itu psikologi Islam berangkat dari nilai-nilai Islam, dari nilai-nilai ajaran agama Islam. Yakni di mana hal itu kita bisa lihat dari Al-Quran dan juga Al-Hadis sebagai pedoman. Kemudian yang selanjutnya nih, bagaimana posisi psikologi Islam terhadap psikologi Barat? Teori Barat bisa saja bersesuaian dengan ajaran atau psikologi Islam, tapi bisa juga bertentangan. Jika hal ini bisa bersesuaian, maka hal tersebut dapat direkonstruksi ke dalam paradigma psikologi Islam. Beberapa pandangan psikologi Barat ada yang kontradiktif dengan pandangan Islam, dan juga ada yang bisa diterima oleh pandangan Islam atau psikologi Islam. Contoh halnya seperti tokoh yang kita kenal, si Freud. Dia beranggapan bahwa sholat adalah perilaku obsesif kompulsif, bahwa beragama sebagai ilusi. Hal ini jelas ditentang oleh psikologi Islam, yang dimana di salah satu tujuannya itu ada meningkatkan takwa dan juga iman. Kita tahu kalau dalam Islam itu diwajibkan untuk menjalankan sholat, dan dalam sholat ini sangat banyak sekali manfaatnya. Contohnya ketika kita sedang merasa banyak masalah, tidak tenang, panik, takut, khawatiran yang berlebih, kemudian kita mencoba untuk melaksanakan sholat, entah itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Ketika kita bersungguh-sungguh dalam melaksanakan sholat ini, maka kita pasti akan dapatkan ketenangan ataupun jawaban dari masalah yang sedang kita hadapi. Secara tegas, yang membedakan antara psikologi sekuler dengan psikologi Islam adalah dari orientasi filosofisnya. Psikologi Barat ini memandang manusia sebagai pusat segala kehendak, pusat segala relasi, atau antropocentris. Namun, di dalam psikologi Islam memandang bahwa manusia itu di samping diberikan kebebasan untuk berusaha dan berikhtiar ataupun juga berelasi, tetapi di sini Tuhanlah sebagai pusat relasi, dan semua keputusan vonis berada di atas irodahnya atau kehendaknya. Jadi di dalam Islam ini, setiap pencapaian yang kita dapatkan, apapun yang kita miliki, semua tidak terlepas dari kehendak Allah. Tapi di dalam psikologi Barat, mereka mengagung-agungkan diri mereka sebagai manusia, bahwa apapun yang sudah mereka capai itu karena usaha kerja keras mereka sendiri. Selanjutnya, di dalam rumusan, konsep manusia dan juga cara mendekatinya pun berbeda. Di psikologi Barat, semata-mata mereka hanya menggunakan kemampuan intelektual untuk bisa menjawab, menemukan, mengungkap asas-asas kejiwaan seperti asas kejiwaan. Sementara di dalam psikologi Islam di sini mendekatinya dengan memfungsikan antara akal dan juga keimanan dari manusia itu. Kemudian psikologi Islam merupakan psikologi yang menggabungkan ilmu berbasis Al-Quran dan juga hadis sebagai sumber hipotesis. Bahkan psikologi Islam bisa dikatakan lebih baik daripada psikologi Barat. Dan hal ini juga bisa dibuktikan secara ilmiah gitu ya. Mengenai ilmu psikologi Islam ini sudah ada sebelumnya
sebelum dari psikologi modern atau psikologi barat, dan seluruhnya itu sudah terungkap dalam Al-Quran. Nah, kita tahu itu ya, setiap ilmu yang baru-baru ini ditemukan, ilmu-ilmu ilmiah, sebenarnya hal itu sudah diungkapkan jauh beribu-ribu tahun yang lalu di dalam Al-Quran. Sehingga kita mungkin mendengar bahwa ilmu itu bukan diciptakan, tapi ilmu itu ditemukan. Ya, salah satu sumbernya itu dari Al-Quran. Namun karena keterbatasan alat ataupun pengetahuan pada zaman dahulu, sehingga ilmu itu ditemukan secara perlahan dari zaman ke zaman, bagaimana perkembangan zaman itu berlangsung. Jadi diharapkan kedepannya psikologi Islam ini bisa membawa perubahan yang sangat baik terhadap dunia psikologi, baik itu dalam metodologinya ataupun dalam teori-teorinya, sehingga nantinya bisa memunculkan tokoh-tokoh muda, tokoh-tokoh Islam yang bisa berpengaruh terhadap perkembangan psikologi di masa depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.